Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir acara ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY dalam keadaan yang baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY pada hari ini Kamis 2 Desember 2021, edisi yang ke-14. Alhamdulillah. Kali ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Salim Afilah mengambil tema kearifan dakwah di tengah keberagaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara kita mulai, monggo silahkan Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk menyimak acara kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah acara kita nanti akan kita relive, akan kita upload ulang di YouTube IKADI DIY dan juga akan ditampilkan di website IKADI DIY www.ikadidiy.com. Silahkan Bapak Ibu mengakses website IKADI dan juga YouTube IKADI untuk mendapatkan berbagai macam informasi berkaitan dengan dakwah dan juga informasi-informasi berkaitan dengan kegiatan IKADI DIY. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini, namun sebelumnya kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita nanti berjalan dengan lancar sampai akhir dan insya Allah nanti kita akan selesai sampai pukul 6.30 dan bisa sampai ditambah beberapa waktu ketika nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom chat dan insya Allah nanti di akhir acara ini akan dijawab oleh Ustadz Salim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz Salim Afilah kami persilahkan. Monggo Ustadz. Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnati wa ihtada bihadi ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin, segenap pimpinan dan pengurus Ikatan Dai Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para ketua serta jajaran pegiat Ikatan Dai Indonesia di seluruh kabupaten kota, dan seluruh hadirin hadirat yang
tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara online, secara daring. Insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tema kita pada pagi hari ini bagaimana kita kemudian menjalankan dakwah dalam keberagaman, dimulai dari dua pemahaman penting, yaitu pemahaman tentang keberagaman itu sendiri dan kefahaman tentang fikih dakwah yang kita terapkan di dalam keberagaman. Yang pertama, kita memulai dengan fahaman kita semua akan keberagaman itu sendiri, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala titahkan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nida di dalam ayat ini panggilannya adalah kepada seluruh manusia. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, yakni ayahanda kita semua Adam alaihi salam dan istrinya Hawa. Wa ja'alnakum, dan kami telah menjadikan kalian syu'uban, menjadi berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, hikmahnya untuk saling kenal-mengenal di antara kalian. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diserukan oleh Al-Qur'anul Karim kepada seluruh manusia. Bahwasanya kita berasal dari diri yang satu, Sayyiduna Adam alaihi salam, yang darinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan istrinya. Di dalam seruan tentang takwa di Surat An-Nisa ayat yang pertama, maka Allah juga menyatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai sekalian manusia, lagi-lagi nidaknya adalah kepada manusia secara umum. Sedangkan seruannya adalah bertakwalah kepada Rabb kalian, pencipta kalian, pemelihara kalian, pemberi rezeki kalian, pengatur segala urusan kalian, pemilik kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha zawjaha, dan menciptakan dari diri yang satu itu pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan memperkembangbiakkan dari keduanya begitu banyak laki-laki dan perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan asmanya kalian saling meminta satu sama lain dan menyambung silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala keadaannya adalah senantiasa mengawasi kepada kalian semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah dasar pemahaman bagi kita semua bahwa kita memiliki pencipta yang sama dan asal penciptaan yang sama. Dari sinilah seorang dai memahami dan memandang kepada semua mad'unya, kepada semua objek dakwahnya, dengan pandangan kesetaraan, dengan pandangan tidak merasa lebih, dengan pandangan yang objektif, dengan pandangan yang husnudzan, prasangka baik kepada semua manusia yang berasal dari asal yang sama. Dari sini, maka kemudian semua dai harus memandang bahwa semua mad'unya adalah saudaranya. Sebagaimana para nabi dan para rasul diutus oleh Allah, dan Al-Quran menyebut mereka sebagai saudara bagi kaumnya. Wa ila adin akhahum huda, wa ila madyana akhahum salihah, dan seterusnya. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud, kepada kaum Madian kami utus saudara mereka Saleh, kepada seluruh nabi-nabi dan rasul-rasul ini diutus sebagai sebagai saudara kepada kaumnya. Wa ila samuda akhahum salihah, wa ila madyana akhahum Su'aibah, ya, kepada kaum Samud saudara mereka Saleh, kepada kaum Madian saudara mereka Syuaib, dan lain sebagainya. Ini adalah saudara. Maka hal yang menjadi sangat penting bagi seorang dai adalah menempatkan semua mad'unya sebagai saudara. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kembali ke surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 tadi. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Rasulullah SAW bersabda, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian berasal dari Nabi Adam alaihi salam, dan Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah.
Maka pemahaman tentang pencipta yang sama, asal kejadian yang sama, dan nenek moyang yang sama, jadikan kita merasa setara dan merasa bersaudara dengan semua mad'u yang Allah amanahkan kepada kita. Lalu Allah mengatakan, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, dan telah kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Ini adalah sebuah pemahaman tentang keberagaman yang ada di antara kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam jalur-jalur nasab yang berbeda, keluarga yang berbeda, suku-suku yang berbeda, bangsa-bangsa yang berbeda, dari satu asal kejadian yang sama tadi. Betapapun berbedanya antara kita dengan objek dakwah kita, antara kita dengan orang-orang yang baru kita kenal, antara kita dengan manusia dari berbagai penjuru dunia, seberbeda apapun, maka masih bersaudara dan tetap setara. Berasal dari asal yang sama, diciptakan oleh pencipta yang sama. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, dan berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang berbeda-beda warna kulit dan bahasa, berbeda-beda adat istiadat dan budaya, berbeda-beda di dalam tradisi, keadaan sosial, sisi-sisi antropologis, bahkan sisi-sisi psikologisnya, antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, bahkan antar individu di dalam masyarakat-masyarakat itu. Semuanya adalah keberagaman yang sudah sepatutnya menjadi sarwah, kekayaan, menjadi khazanah, perbendaharaan yang perlu untuk kita kenal, untuk perlu kita identifikasi, untuk perlu kita fahami. Sebagaimana Allah kemudian sebutkan, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal satu sama lain. Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi kita sebutkan bahwa semua kalian dari Adam, dan Adam diciptakan Allah dari tanah, melanjutkan bahwa tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam kecuali dengan takwanya, ataupun sebaliknya. Sebagaimana dalam ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ini menjadi dasar berikutnya dari cara kita memahami dan memandang apa yang ada di hadapan kita berupa keragaman manusia. Dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan sejak di kota Makkah, lebih-lebih nanti di kota Madinah, juga sudah Allah Subhanahu wa taala hadapkan pada keragaman. Meski tentu keragaman itu tidak terlalu banyak, tapi jelas kita melihat ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang seorang bangsawan Arab, tetapi dari suku yang tidak terlalu kuat pengaruhnya, yakni suku Taim. Di antara mad'unya Rasulullah SAW terdapat Sayyidina Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, salah satu suku yang paling besar dan paling kuat. Di antara mad'unya Rasulullah SAW terdapat kalangan para hamba sahaya dan budak yang berkulit hitam yang berasal dari Habasyah. Dan di antara mereka seperti Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dan budak-budak lain seperti Sayyidina Khabbab ibnul Arad, kemudian ada keluarga Yasir ya, dan Sumayyah bersama putra mereka
Ammar. Kemudian kita mendapati ya jariah di berbagai pemuka-pemuka kabilah. Bahkan ibunda kita Khadijah memiliki Zaid bin Harithah yang kemudian dibebaskan, dihadiahkan pada Nabi SAW menjadi putra angkat beliau. Kemudian ada keluarga Abdullah bin Mas'ud. Dan meskipun asalnya adalah orang Arab, tetapi ada seseorang yang lama tinggal di negeri Romawi sebelum menjadi seorang usahawan di kota Makkah seperti Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Ada kerabat-kerabat Rasulullah SAW seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Beragam sekali di kota Makkah. Lebih-lebih nanti ketika berpindah ke Madinatul Munawwarah dalam hijrahnya Rasulullah SAW berjumpa dengan suku Aus dan Khazraj yang berperang selama berpuluh-puluh tahun dalam perang Bu'ats, berhadapan dengan komunitas para ahli kitab. Waktu itu terutama yang mendominasi kota Madinah orang-orang Yahudi dari berbagai kabilah. Dari Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Auf, Bani Ammar, dan lain sebagainya. Ini masuk ke dalam bingkai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pemahaman kita tentang keragaman tadi. Ada kesetaraan, ada persaudaraan. Sehingga semua dai harus melihat objek dakwahnya ini sebagai saudara baginya. Para sesepuh negeri yang kita cintai ini bahkan kemudian merumuskan lapis-lapis ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Konsep yang sangat relevan untuk memahami keberagaman. Ukhuwah Islamiyah tentu di antara umat Islam yang berintikan ukhuwah imaniyah. Karena memang dalam Al-Quran konsepnya innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Konsepnya adalah keimanan dan ketakwaan. Sebagai Muslim ada ikatan agama dan akidah yang sama. Sebagai sebuah ukhuwah Islamiyah tadi. Sebagai orang-orang yang hidup bersama di tanah air yang sama, di negeri yang sama, yang diperjuangkan bersama. Ada yang disebut ukhuwah wataniyah. Tentu ada dalil yang merujuk pada hal itu seperti yang kemudian Rasulullah SAW rumuskan dalam Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, yang mengikat seluruh penduduk Madinah dari kaum muslimin, muhajirin, para ansar, suku Aus, suku Khazraj, dan sub-suku-sub-sukunya, sampai kemudian suku-suku Yahudi yang ada di Madinah dalam satu urusan dan kepentingan yang sama, mempertahankan Madinah dari serangan dari luar, dan bahwa serangan kepada satu di antara suku-suku tersebut, komunitas tersebut, adalah serangan untuk seluruh Madinah. Sahifatul Madinah, piagam Madinah, menjadi salah satu penunjuk yang sangat luar biasa tentang ukhuwah wataniyah seperti yang disebut oleh para masyayikh kita, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, dan para ulama lainnya pada zaman itu. Sampai kemudian pada ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar seluruh umat manusia, sebagaimana tadi dalilnya sudah terang benderang kita jelaskan.
Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kembali kepada surat Al-Hujurat ayat ke-13 tadi, bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwa kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala diukur bukan dengan semua atribut yang tampak, bukan dengan nasab yang paling mulia, kekayaan yang paling berlimpah, pangkat dan jabatan yang paling tinggi, paras rupa yang paling menawan, pendidikan dan ilmu pengetahuan yang paling dimengerti, difahami, dan berbagai atribut-atribut lain. Apalagi dalam penampilan, apakah itu pakaian, perhiasan, aksesoris, kendaraan, tempat tinggal. Bukan dengan itu semua. Allah Subhanahu wa taala meletakkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Dan Rasulullah SAW tadi mengatakan tidak ada kelebihan seorang Arab atau seorang ajam kecuali dengan takwa. Maka seorang dai tidak boleh pula membeda-bedakan antara mad'unya satu dengan yang lain dalam ukuran-ukuran itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Abdullah bin Umi Maktum ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bermajlis bersama tokoh-tokoh Quraisy, tentu dengan harapan yang sangat tinggi bahwa dengan masuk Islamnya tokoh-tokoh Quraisy tersebut akan berpengaruh baik, yaitu berbondong-bondongnya seluruh penduduk Makkah untuk memeluk Islam. Maka beliau saat itu memprioritaskan agar bisa mendakwai para tokoh Quraisy tersebut, para petinggi, para bangsawan, orang-orang elit di kalangan masyarakat Mekah. Tapi di tengah majelis itu nyelonong masuklah Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang berasal dari kalangan para budak, yang bahkan dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapaknya, yang juga seorang miskin, dan pula seorang yang cacat karena matanya buta. Orang-orang elit Quraisy ini sangat sensitif tentang majelis mereka. Mereka tidak pernah mau duduk bersama dengan golongan yang lebih rendah daripada mereka. Mereka tidak mau satu majelis bersama orang-orang yang mereka anggap berasal dari kalangan budak, miskin, dan tersisih. Maka kedatangan Abdullah bin Umi Maktum ke majelis itu, bergabung ke dalam majelis itu, bagi orang-orang Quraisy jelas merupakan gangguan yang tidak dapat ditolerir. Muhammad menghendaki bicara kepada mereka, oke, tapi harus dalam sebuah majelis khusus. Tidak dengan orang-orang rendahan, aradhilil Quraisy, dengan orang-orang rendahan di kalangan penduduk Makkah itu. Mereka tidak bisa terima. Tapi Abdullah bin Umi Maktum memang datang, menyelonong, masuk ke dalam majelis, mendekat kepada Rasulullah SAW. Dan ketergangguan para tokoh Quraisy itu tentu juga membuat ada sesuatu yang tidak nyaman di hati Rasulullah SAW. Ada kekhawatiran, upaya yang telah beliau bangun untuk mendakwai orang-orang Quraisy yang akan membuat mereka nanti berbondong-bondong masuk Islam dan diikuti oleh seluruh penduduk Mekah itu akan berantakan. Maka ketika Abdullah bin Umi Maktum nyelonong masuk itu, bergabung ke dalam majelis itu, bahkan dengan menarik-narik tangan Nabi SAW untuk memperhatikan dirinya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, bahwasanya telah datang kepadanya seorang yang buta. Perhatikan betapa lembutnya Allah menegur Rasulullah SAW. Karena apa? Karena pada hakikatnya sebenarnya Abdullah bin Umi Maktum tidak menyadari apa yang terjadi. Tidak tahu bahwa Rasulullah bermuka masam dan berpaling. Karena dia seorang yang buta. Dia tidak melihat
Apa yang kemudian ada di wajah Nabi SAW yang masam, dan tidak melihat bagaimana wajah itu berpaling ke arah yang lain, bukan menatap dirinya. Maka Allah menggunakan bentuk ghaib, abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan dia berpaling, anja'ahul a'ma, bahwasanya telah datang kepadanya seorang yang buta. Baru di kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan khitab kepada orang kedua langsung, yaitu wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dan kamu tidak tahu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya boleh jadi dia, Abdullah bin Umi Maktum ini, datang untuk mensucikan dirinya. Masya Allah, teguran yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak dikatakan abasta wa tawallaita an ja'akal a'ma, kamu telah bermuka masam dan kamu telah berpaling ketika datang kepadamu seorang yang buta. Tidak. Allah mengatakan dia bermuka masam dan dia berpaling ketika datang kepadanya seorang yang buta. Baru kemudian ada khitab langsung kepada Nabi SAW. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, boleh jadi si buta ini, Abdullah bin Umi Maktum, datang untuk mensucikan dirinya dengan niat yang lebih lurus, dengan niat yang lebih bersih, dengan niat yang lebih suci daripada tokoh-tokoh Quraisy yang kau harapkan untuk masuk Islam. Masya Allah, tabarak rahman. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sini seorang dai memperhatikan betul-betul semua berhak atas dakwah. Tidak ada satu kalangan yang perlu diprioritaskan daripada yang lain, kecuali kalau memang pertimbangan-pertimbangan, perencanaan-perencanaan yang kemudian disusun dengan sebaik-baiknya, bukan dalam rangka mengabaikan, tetapi dalam rangka strategi dakwah. Dan ketika yang lain lebih mengharapkan, lebih menghajatkan, lebih membutuhkan, maka itulah yang paling perlu untuk dia khidmai, paling perlu untuk dia layani, siapapun mereka itu. Termasuk tadi Abdullah bin Umi Maktum yang buta. Satu riwayat kalau di kalangan para sufi yang sangat menarik gitu ya tentang dakwah. Kisah Imam Al-Junaid rahimahullah ta'ala itu bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah SAW menyampaikan salam dan meminta agar Imam Junaid menyampaikan salam itu kepada seseorang, si fulan, di sebuah kota. Tergeragap bangun Imam Al-Junaid di dini hari tersebut. Dia melaksanakan qiyamul lail, kemudian sholat subuh. Sudah itu, bergegaslah dia menuju ke kota yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. Sampai di kota itu dia bertanya-tanya tentang orang yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya, dan dia terkejut ketika mendapati keterangan dari orang-orang, sesungguhnya kami mengenalnya sebagai orang yang rutin mendatangi kedai minum khamar, dan dia selalu duduk di situ dari sejak ba'da isya sampai menjelang subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana kemudian aku akan menyampaikan salam ini kepada dia? Kata orang-orang, lebih baik Anda lupakan hal itu. Tidak mungkin, ya, orang seperti ini layak ditemui oleh Anda. Maka malam itu dia, Imam Junaid, menginap di kota tersebut, tapi lagi-lagi dia didatangi dalam mimpi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya, wahai Junaid, kenapa engkau belum menyampaikan salamku kepada si fulan? Tergeragap bangun. Pada pagi harinya kemudian Imam Junaid mendesak orang-orang untuk memberitahukan kepadanya, di manakah orang itu? Tidak, kata masyarakat, Anda tidak layak untuk bertemu dengannya karena kami tidak tahu di mana dia, kecuali pada malam hari ketika dia kemudian mendatangi kedai khamr. Bagaimana mungkin ulama besar seperti Anda akan mendatangi sebuah kedai khamr? Akan jadi apa dalam pembicaraan orang tentang hal semacam ini? Maka Imam Junaid mengurungkan niatnya untuk bertemu orang itu. Sampai tiba malam berikutnya, dia didatangi lagi oleh Nabi SAW di dalam mimpinya. Kemudian Rasulullah berkata dengan wajah setengah marah, kalau engkau tidak sampaikan salamku kepada orang itu, maka engkau tidak akan bisa menjumpaiku di akhirat. Pada
Kesempatan berikutnya maka dengan memaksa kepada orang-orang untuk menunjukkan kepadanya di mana kedai khamar yang biasa didatangi oleh orang yang dimaksud, maka datanglah dia malam itu dengan berjingkat-jingkat, dengan menahan malu, dengan merasa tidak nyaman, merasa sangat tidak nyaman untuk datang ke sebuah kedai minum khamar yang ada di kota tersebut. Datanglah dia ba'da isya seperti yang ditunjukkan orang-orang. Kemudian dia tanya kepada penjaga kedai khamar, di manakah yang namanya si fulan? Ternyata dia melihat ada seorang yang duduk di pojokan dengan tersenyum kepadanya. Didatangilah oleh Imam Junaid orang tersebut. Ternyata orang itu sudah berkata kepadanya, sepertinya engkau membawa amanah titipan untuk saya. Maka kemudian Imam Junaid berkata dengan sangat malu, betul. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyampaikan salamnya kepadamu melalui mimpi yang datang kepadamu. Orang itu meneteskan air mata, menangis dan kemudian mengatakan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Terima kasih. Bahagia sekali orang itu mendapat salam dari Rasulullah SAW. Kemudian Imam Junaid penasaran, tengok kanan, tengok kiri. Dia bertanya kepada orang itu dengan berbisik, saya ingin tahu bagaimana mungkin Rasulullah SAW mengirimkan salam untuk Anda, yang Anda itu seorang yang dikenal masyarakat suka duduk di kedai khamar dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kemudian orang itu tersenyum dan berkata, Anda lihat ada berapa orang di sini? Dihitung oleh Imam Junaid, ada 8 orang peminum khamar di situ. Kemudian orang itu tersenyum dan mengatakan, di sini dulu ada 40 peminum khamar rutin. Sejak aku duduk di sini, alhamdulillah berkurang satu demi satu. Sampai menjadi tinggal 8. Maka yang 8 itu adalah jatahmu. Karena engkau sudah menyampaikan salam Rasulullah kepadaku. Tugasku sudah selesai. Dan aku telah mendakwai 32 orang untuk kembali ke jalan Allah. Tinggal yang 8 orang ini adalah jatah mad'umu, jatah dakwahmu. Lalu orang itu pun beringsut pergi meninggalkan Imam Junaid yang terlongong-long mendapatkan jatah dakwah 8 orang yang tersisa. Tabarak Rahman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita memahami inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan ketika mensyarah hadis tentang takwa dalam Sahih Muslim bahwa kesimpulan dari satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah yaitu takwa. Sementara takwa itu tidak dia tampakkan. Sebenarnya kalau takwa ditampakkan kita lebih mudah mensikapi manusia. Kalau ada displaynya di dahi masing-masing kita, oh itu takwanya 65, wah saya cuma 45. Kita datangi, kita cium tangannya. Loh kenapa dek kok nyium tangan saya? Iya Bapak lebih mulia dari saya. Apa buktinya? Itu Bapak takwanya 65 poin, saya cuma 45 poin. Masya Allah. Itu memudahkan kita. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak menampilkan tanda-tanda takwa itu kepada sesama, kepada manusia yang lain. Jadi dia disembunyikan, takwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu ada di sini, di dalam dada yang tidak dilihat oleh orang yang lainnya. Hanya diri yang akan menjadi yang paling jujur mengakui sebenarnya seperti apa kedudukannya di sisi Allah. Sebagaimana seperti apa kedudukan Allah baginya. Maka kata Imam An-Nawawi, kesimpulannya adalah dalam soal takwa, tugas kita hanya berjuang menjadi orang bertakwa dan tidak pernah boleh meremehkan sedikit pun kepada orang lain, kepada sesama, karena kita tidak tahu seperti apa yang ada di dalam hatinya. Sebagaimana kisah yang dialami oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Bagaimana kemudian Imam Hasan Al-Basri kemudian ketika berjalan di dekat sungai Dajlah, dekat sungai Tigris, kemudian melihat ada seorang duduk berduaan dengan perempuan saling berangkulan dan memeluk. Di samping lelaki itu ada wadah botol yang biasa digunakan untuk mewadahi khamar, minuman keras.
Kemudian Imam Hasan Al-Basri berkata di dalam hati, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada saya dan menyelamatkan saya dari hal yang sedemikian. Tiba-tiba saja ada sebuah perahu penyeberangan yang berada di dekat tempat orang itu duduk, dekat Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan itu terbalik. Penumpangnya ada 8 orang. Kemudian ternyata lelaki yang tadi berduaan dengan perempuan itu bergegas terjun ke air, menyelamatkan satu demi satu penumpang yang nyaris hanyut terbawa arus. Dia berusaha menggapai-gapai 1 orang, tapi gagal. Dia berhasil menyelamatkan 7 orang lainnya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri turun, berusaha pula untuk menolong yang 1 orang itu, tapi dia juga gagal. Orang itu hanyut terbawa oleh arus. Maka seakan-akan mendapatkan ilham dari Allah, orang itu mendatangi Imam Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Imam, mungkin Anda memandang saya dengan rendah, ya karena saya duduk berduaan dengan seorang perempuan dan menyanding botol yang biasa dipakai untuk wadah khamr. Tapi saya telah menyelamatkan 7 orang. Bagaimana 1 orang itu kalau Anda yang selamatkan?" Imam Hasan Al-Basri menggelengkan kepala. "Saya tidak sanggup." "Maka ketahuilah oleh Anda," kata orang itu kepada Imam Hasan Al-Basri, "wanita itu adalah ibuku yang belum lama ditinggal wafat oleh ayahku, dan dia sangat bersedih sehingga aku mengajaknya berjalan-jalan untuk menghiburnya, untuk berbicara-bicara, untuk ngobrol dengan dia. Dan ketahuilah bahwa kami ini orang miskin, tidak punya wadah untuk minuman. Sesungguhnya botol itu tidak berisi khamar, melainkan air putih biasa." Tabarakar Rahman, sejak itu Imam Hasan Al-Basri yang terkenal dengan ungkapannya, "Az-zahidu man idza ra'a ghairahu qala huwa afdalu minni." Orang yang zahid itu adalah orang yang apabila dia melihat orang lain, maka dia berkata kepada dirinya sendiri, "Huwa afdalu minni." Orang itu lebih utama daripada diriku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pemahaman kita akan keragaman yang Allah Subhanahu wa taala letakkan begitu kokoh di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Bagian keduanya adalah pemahaman kita akan fikih dakwah di tengah keragaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya sebagai panduan bagi Rasulullah SAW, misalnya ya, di antara banyak ayat yang menjadi taujih Rabbani kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah di surat Al-A'raf ayat yang ke-199. Firman Allah yang sangat ringkas tapi memiliki makna yang sangat padat dan dalam, jawami'il kalim. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin." Shadaqallahul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat yang ke-199 ini, "Khudil 'afwa," maafkanlah, "wa'mur bil 'urfi," dan perintahkan kepada yang ma'ruf, "wa'arid 'anil jahilin," dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Al-Alamah Nasir As-Sa'di rahimallahu taala dalam Taisirul Karim Ar-Rahman Tafsir Kalamil Mannan, kitab tafsir beliau mengatakan tentang khudil afwa. Ternyata kata khudil afwa bukan cuma berarti maafkanlah, tetapi mengandung pemahaman bagi seorang dai dengan pemahaman yang luar biasa. Khudil afwa itu berarti, kata beliau, terimalah kaummu apa adanya. Maklumilah kekurangan-kekurangan mereka. Maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Jangan bicara kepada mereka dengan apa yang tidak mereka mengerti. Jangan bebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi. Masya Allah, tabarakar rahmat, dari bagian pertama ayat ini, khudil afwa. Maafkanlah, ternyata fikih dakwahnya adalah yang pertama, terimalah kaummu apa adanya. Seorang dai harus menerima kaumnya apa adanya. Menerima mereka dengan segala hal yang ada pada mereka. Karakter dari kaumnya, watak dari kaumnya, kelebihan dari kaumnya, kekurangan dari kaumnya, ciri-ciri khas dari kaumnya. Apa-apa yang menonjol dari mereka. Apa-apa yang kemudian tidak menonjol dari mereka. Semuanya harus dia terima.
khudil afwa pertama-tama adalah terimalah kaummu apa adanya. Maka dalam hal strategi dakwah, seorang dai harus memetakan objek dakwahnya dengan objektif, menerima apa adanya. Dan pertama-tama janganlah terlalu banyak keberatan, janganlah terlalu banyak komplain yang ditunjukkan kepada kaumnya. Sudah ya, dikatakan oleh Syekh Mustafa Masyhur dalam fikih dakwah beliau, rahimahullah ta'ala, seorang dai yang memulai dengan banyak komplain, banyak keberatan kepada mad'unya, pasti akan menjadi dai yang gagal. Terimalah apa adanya. Terimalah kaummu apa adanya. Mungkin kita bisa bikin analisis SWOT gitu ya terhadap objek dakwah kita semua. Kita mungkin bisa melakukan pendataan, kita mungkin bisa melakukan survei, kita mungkin bisa melakukan sensus untuk mengetahui apa adanya mad'u kita itu. Karena kita tidak boleh menebak-nebak, karena kita tidak boleh berpijak pada prasangka-prasangka, karena kita tidak boleh berpijak kepada asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, tetapi berpijaklah kepada data yang akurat, berpijaklah kepada hasil observasi yang mendalam. Itu yang menjadi basic ya, scientific dari sebuah. Jangan. Yaitu terimalah kaummu apa adanya. Nah, kita bisa melihat ya apa karakteristik khas dari orang-orang yang menjadi objek dakwah kita ini. Oh, ternyata mereka memahami Islam sebagai rukun-rukun, rukun iman, rukun Islam, rukun tetangga. Rukun tetangga itu ya yasinan, manakiban, selawatan, ya, haul dan tahlilan, macam-macam. Wah, ini berarti adalah bagian dari cara kita memahami kaum kita. Wah, ternyata kita hidup di sebuah masyarakat suburb ya. Bahasa Indonesia suburban, antara kota pinggiran dengan desa. Jadi dari tingkat kesejahteraan sosial ekonominya seperti di desa, tapi gaya hidupnya seperti orang kota. Ini bisa menjadi data. Bagaimana kemudian kita nanti akan mendekati mereka. Oh, ternyata objek dakwah kita, seperti kami misalnya di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, adalah masyarakat pegunungan. Mereka dahulu adalah dari Merapi Merbabu Kompleks, tempat pelarian orang-orang yang dituduh sebagai G30 SPKI, bagian dari G30 SPKI. Oh, karena itu mereka menjadi sensitif kepada umat Islam. Karena dahulu yang mengejar-ngejar mereka adalah RPKAD, ya, tentara dan Banser, ya, dari Nahdlatul Ulama yang kemudian diidentifikasi sebagai umat Islam. Oh, dulu karena itu mereka telah menyambut kedatangan para misionaris, ya, karena agama Kristen dianggap lebih bisa menerima mereka dan ibadahnya juga lebih ringan. Oh, kalau begitu mereka ini ya sangat masih merupakan sebuah tantangan besar untuk bisa diajak berislam dengan baik dan benar, karena ketika kemudian sebagian gitu ya dari mereka pulang dari Pulau Buru misalnya mengalami berbagai macam siksaan di penjara ya pada saat itu, maka dendam itu masih tersisa dan bahkan diwariskan kepada anak-anak ya, tentang bagaimana perlakuan yang mereka terima sebagai ex narapidana politik karena kasus G30S PKI. Oh, kenapa mereka meskipun kemudian ya, menganut agama Islam tetapi tidak menjalankan keislamannya, ya, diistilahkan sebagai abangan. Oh, jadi namanya bagaimana kita kemudian terimalah kaummu apa adanya. Dengan data, dengan observasi yang mendalam tentunya. Jadi terimalah kaummu apa adanya dengan segala keragaman mereka. Ya, ada yang kemudian mendata berdasarkan kesukuannya. Oh, objek dakwah saya orang Jawa dengan segala kelebihan dan kekurangannya orang Jawa. Dengan orang Jawa yang kemudian suka karyana tiasing sasomu, menjaga perasaan orang, tapi di belakang kemudian berbeda dengan apa yang ditampilkan di depan. Terimalah kaummu apa adanya. Ya memang begitu. Ya. Kita memahami, orang Jawa itu diajak kumpul-kumpul, senang. Ya senang. Tetapi kemudian apakah kemudian akan berpihak sepenuhnya kepada apa yang kita yakini dan perjuangkan? Nanti dulu ya. Kumpulnya senang, guyupinya senang, akrabnya senang, tapi kemudian ikut berjuang bersama, ya itu merupakan sebuah proses yang lebih jauh, lebih panjang nanti untuk ditata.
Jadi terimalah kaummu apa adanya sebagaimana Rasulullah menerima kaumnya apa adanya. Dan penerimaan itu begitu luar biasanya sehingga kemudian dikatakan betapa luar biasanya kesabaran Nabi SAW. 13 tahun berdakwah di kota Makkah, menyerukan tauhid, mengajak manusia mengesahkan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun, melaksanakan salat, membaca Al-Quran, menyampaikan ayat-ayat di dekat Ka'bah. Padahal di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan selama 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah, semua berhala itu tidak ada yang disentuh sama sekali. Semua berhala itu tidak ada yang dirusak sama sekali. Tidak ada yang oleh Nabi SAW diperlakukan dengan buruk, sama sekali tidak ada. 13 tahun dalam kesabaran yang luar biasa, dan bahkan berhala-berhala itu baru dihancurkan 8 tahun setelah hijrah. Artinya 21 tahun sejak Rasulullah SAW memulai dakwah. Yang ini kita memahami apa yang menjadi pemahaman Rasulullah, bahwa yang perlu diubah adalah hati dan pikiran orang untuk menjadi beriman, berislam, ya. Karena kalau cuma diubah berhalanya, dirusak sekarang, besok dibikin yang lebih besar karena hatinya belum berubah, pikirannya belum terbuka. Sama dengan menghancurkan tempat maksiat, ya. Kalau belum memberikan solusi kepada masyarakat nanti ke depannya bagaimana, ya, tinggal nunggu investor yang lebih besar, tempat maksiatnya akan dibangun lebih besar daripada yang dihancurkan. Misalnya seperti itu. Jadi, ya, terimalah kaummu apa adanya. Seperti Rasulullah SAW menerima kaumnya apa adanya dengan segala hiruk-pikuk mereka, dengan segala hal yang ada pada mereka. Dengan, ya, tentu bahkan dalam tingkat yang paling advance yang seperti dikatakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau sampai mengatakan seandainya ayat yang turun di awal risalah itu berbunyi jangan berzina, jangan minum khamr, niscaya bangsa Arab akan berkata kami tidak akan pernah meninggalkan zina dan khamr selama-lamanya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW menerima apa adanya, bahwa kaum yang beliau dakwahi ini masih sedemikian tergantungnya kepada khamr, dan bahkan ada kecanduannya kepada zina, itu sehingga kemudian, ya, prioritas pertamanya bukan itu. Bagaimana, ya, memahamkan tauhid dan memahamkan tanggungjawab di kehidupan selanjutnya di akhirat, itu menjadi lebih prioritas daripada hal-hal yang lain. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir menjadi seruan yang sangat dominan kita fahami di awal, ya, bi'tsah beliau, di awal dakwah beliau kepada masyarakat di Makkah. Terimalah kaummu apa adanya. Ya, tadi jangan terlalu banyak komplain dulu, tapi petakan dengan baik, data dengan baik, gitu ya, observasi dengan, ya, seksama sehingga kita menemukan seperti apa sebenarnya kaum yang kita dakwah ini. Terimalah kaummu apa adanya. Yang berikutnya tadi kata Al-Alam As-Sa'di adalah bahwa maklumilah kekurangan-kekurangannya. Nah, ini sudah kita singgung tadi, bagaimana kemudian kita memaklumi kekurangan-kekurangan dari kaum kita, seperti apa keadaan mereka. Yang di Jogja misalnya berdakwah, ya, ya, terimalah apa adanya. Inilah masyarakat kita yang bahkan sejak lebih dari 100 tahun Persyarikatan Muhammadiyah berdakwah di sini, ya. Ya, orang Jogja masih banyak yang, ya, memahami, mempercayai seperti mitos-mitos tentang Irrafiddil misalnya, dengan segala turunannya, dengan segala tingkatannya, dari yang belum sampai taraf syirik sampai yang sampai taraf syirik, masih ada. Terimalah segala keadaan mereka, maklumi kekurangan-kekurangannya sebagai bagian dari cara kita nantinya untuk mendakwai mereka, sasaran kita dalam mendakwai mereka yang masih menyelenggarakan berbagai acara-acara adat yang tentu nuansanya juga tadi, ya, lebar dari nuansa untuk memajukan pariwisata sampai nuansa untuk betul-betul menjadikannya sebagai wasilah-wasilah kesyirikan misalnya. Terimalah kaum apa adanya, maklumi kekurangan-kekurangan mereka,
Maafkan kesalahan-kesalahannya, terutama kesalahan kepada kita. Mereka bersalah mungkin karena belum mengerti, mereka bersalah mungkin karena belum memahami. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dilempari oleh penduduk Taif, ya, di dalam dakwahnya, ya, ungkapan yang terkenal dan dikutip dari Nabi sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah ampuni kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Allah maghfirli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini karena kita, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Kemudian, ya, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah bahwasanya janganlah membebani mereka dengan apa yang belum mereka sanggupi. Ini bagian dari fikih dakwah, ya. Mudahkan, jangan dipersulit, ya. Beri kabar gembira, jangan dibuat lari, kan gitu. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Maka di sini ada, jangan bebani mereka dengan apa-apa yang belum mereka mampu, dan jangan bicara kepada mereka dengan apa-apa yang belum mereka mengerti. Persoalan kadang dai lebih tertarik untuk menggunakan istilah-istilah yang rumit, istilah-istilah yang belum dimengerti, istilah-istilah yang belum difahami, kadang semata agar kelihatan canggih, agar kelihatan lebih alim, agar kelihatan lebih intelek, ya. Ini jadi sebuah gejala tersendiri yang tentu tidak seharusnya menjadi bagian dari syiar dakwah kita. Nah, dalam berdakwah misalnya kita memahami ada taklif qabla ta'rif, al-qudwah qabla dakwah, memberi teladan sebelum menyerukan, at-ta'lif qabla ta'rif, ya, mengikat hati sebelum memperkenalkan, at-ta'rif qabla taklif, memperkenalkan sebelum memberi beban, ya. Kemudian sampai tadi, memudahkan jangan mempersulit, ya, memberi kabar gembira jangan membuat lari. Jangan memberi beban yang belum mereka sanggupi, ya, belum dikenalkan, belum diikat hati, ya, ujuk-ujuk memberi beban, misalnya gitu, ya. Yang kemudian bisa menjadi satu hal yang tidak akan produktif. Nah, pendatang baru belum memahami, belum menerima adanya, belum memaklumi kekurangan, belum memaafkan kesalahan, langsung kemudian mengusulkan ini itu yang membebani masyarakat. Tentang masjidnya, tentang pelaksanaan sholat jamaahnya, tentang hal-hal lain. Tentu ini menjadi beban. Jangan bicara kepada mereka dengan apa yang belum mereka mengerti. Kita membiasakan untuk menggunakan istilah-istilah yang akrab didengar di telinga, yang akrab difahami oleh masyarakat. Itu yang menjadi tugas kita. Yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf. Nah, di ayat yang lain kita mengenal kata al-ma'ruf, juga kita mengenal kata al-khair. Misalnya dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan orang, suatu umat, ya, yang yad'auna ilal khair, menyeru kepada al khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, yang demikian itu adalah orang yang beruntung. Sebagian ulama memberikan, ya, keterangan yang menarik bahwa kata al-khair dan al-ma'ruf seperti al-iman dan al-islam. Ya, mengikuti kaidah kalau ngumpul pisah, kalau pisah ngumpul. Kalau ngumpul pisah. Kalau dalam satu teks dari Quran ataupun sunnah itu ada dua-duanya, iman dan Islam ada dua-duanya. Misalnya dalam hadis Jibril yang terkenal di Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, ada iman, ada Islam. Kalau ngumpul, pisah. Maka maknanya sendiri-sendiri. Kalau lafadznya ngumpul, maknanya pisah. Tetapi kalau pisah, dalam satu teks hanya ada iman saja, atau dalam satu teks hanya ada iman saja, atau Islam saja, salah satu muncul, maka maknanya ngumpul. Jadi kalau pisah, ngumpul.
Kalau ngumpul, pisah. Itu ya kaidahnya begitu. Kalau lafadznya ngumpul di satu teks, maka maknanya pisah. Kalau teksnya pisah, maka maknanya ngumpul. Kalau hanya iman saja berarti maksudnya iman Islam, bukan iman yang lain. Kalau Islam saja, maka maksudnya adalah Islam yang berdasarkan iman, bukan Islam yang kosong dari nilai keimanan, yang praktek-praktek semata-mata. Jadi kalau ngumpul, ada iman, ada Islam, maka imannya adalah untuk minubillahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, ya, wa bil yaumil akhiri, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Gitu kan? Tapi kalau Islamnya, Islam itu ya, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi kalau pisah ngumpul, kalau ngumpul pisah. Nah, al-ma'ruf dan al-khair juga begitu. Kalau pisah ngumpul, kalau ngumpul pisah. Wa'mur bil urfi ini pisah, maka maknanya ngumpul. Di situ ada al-ma'ruf sekaligus al-khair. Kalau tadi disebut al-khair itu kalimatnya yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, maka ada keterangan lain tentang maknanya. Al-khair adalah segala kebaikan yang ukuran-ukurannya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'ruf adalah segala kebaikan yang kemudian semua akal sehat manusia dan hati nurani yang jernih akan mengatakan dan mengenali itu sebagai kebaikan. Al-ma'ruf itu semua kebaikan yang dikenal oleh manusia, dimanapun dan kapanpun. Bahwa berbakti kepada orang tua itu baik, menyambung silaturahmi itu baik, menyantuni anak yatim itu baik, membela fakir miskin itu baik, membantu mereka itu baik, keadilan itu baik. Ya, itu adalah al-ma'ruf. Sementara ada al-khair, al-khair itu ukurannya dari Allah. Maka bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusannya itu al-khair. Nah, tapi tidak semua orang bisa menerima itu sebagai kebaikan. Bahwa mendirikan sholat itu al-khair, ukurannya dari Allah. Sesusu-usunya sholat subuh, kita tetap hanya 2 rakaat. Jangan menambahnya menjadi 12. Senikmat-nikmatnya berpuasa, tetap dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan dari tengah malam sampai tengah malam lagi. Bisa begitu ya. Dan lain sebagainya. Ada al-khair, ada al-ma'ruf. Ketika Allah mengatakan wa'mur bil urfi, maka kata Al-Alam As-Sa'di, maknanya adalah jadilah engkau wahai Muhammad SAW imam, pemimpin dalam melaksanakan perkara-perkara yang ma'ruf supaya kamu bisa mengajak manusia melaksanakan perkara-perkara yang khair. Makanya falak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masqabah yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah. Ya. Maka hendaklah dia menempuh jalan yang mendaki lagi sulit. Maka mengapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Jadi Baiat Aqabah itu tempatnya juga harus ditempuh dengan jalan yang mendaki lagi sulit. Ketika Rasulullah bertemu dengan utusan-utusan orang Ansar dari Madinah. Itu kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit? Al-Aqabah. Apa itu jalan yang mendaki lagi sulit? Fakku raqabah, membebaskan budak. Atau memberi makan di hari paceklik yang sangat parah, ya. Sang itu sampai mengais-ngais makanannya. Kemudian yatiman dha maqrabah kepada anak yatim yang dekat kekerabatannya, atau miskinan dha maqrabah atau orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Itu yang kemudian dilakukan Rasulullah SAW. Jadi ketika kita memahami, Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid. Betul, materi dakwahnya adalah tauhid, tapi wasilah dakwahnya adalah proyek-proyek sosial. Bagaimana kemudian di hari pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan di pangkuan Rasulullah SAW 4.000 dirham. Ini tentu bukan untuk menyelenggarakan kajian bertema tauhid, tetapi untuk melaksanakan proyek-proyek sosial, menjadi imam dalam perkara-perkara yang ma'ruf, menyambung silaturahim, ya, membebaskan budak, melakukan penyantunan kepada anak yatim dan fakir miskin. Jadilah pionir dalam semua itu agar orang tahu bahwa engkau layak untuk menyerukan, ya, tauhid, menyerukan salat, menyerukan zakat, menyerukan puasa, menyerukan haji dan umrah, menyerukan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan dan amal saleh. Sumakana minal ladina tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Di dalam surat Al-Balad itu kemudian disebutkan, kemudian dia termasuk orang-orang yang senantiasa bertawasau, saling bertausiah tentang kesabaran dan kasih sayang. Karena apa? Dia layak, dia punya kualifikasi untuk menyerukan nilai-nilai al-khair karena dia telah menjadi imam dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Terakhir, wa'arid 'anil jahilin. Kita persingkat karena memang waktunya tidak memungkinkan. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Segala sesuatu yang mendistraksi kita dari tujuan besar dakwah kita tidak boleh mendapatkan perhatian terlalu besar. Makanya para ibadur rahman itu adalah orang-orang yang wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ketika orang-orang jahil berkata, mengajak mereka berbicara, yang ada keluar dari orang-orang yang baik ini, orang-orang yang hamba-hamba Allah Ar-Rahman ini, yang menjaga ibadahnya dan berdakwah fisabilillah ini adalah salam, ucapan salam, salam kesejahteraan, tidak terpancing oleh provokasi, tidak mudah terdistraksi oleh perkara-perkara kecil, tidak suka menanggapi perkara yang remeh-temeh. Wa idza marru bil-laghwi marru kirama. Ketika berlalu melewati perkara-perkara yang tidak bermanfaat, mereka bermanfaat, mereka melewatinya, mereka berlalu darinya dengan kiraman, dengan cara yang sangat mulia, dengan cara yang sangat indah, dengan sangat elegan. Ya, ini yang menjadi hal yang kita lihat pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan karena memang waktunya sudah habis sejak beberapa menit yang lalu. Kami kembalikan kepada pengacara. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Luar biasa, 1 jam lebih ini memaparkan kepada kita tema yang cukup menarik, kearifan dakwah di tengah keberagaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz ini banyak pertanyaan pripun nggih? Masih ada waktu 5 sampai 10 menit begitu. Kita bacakan beberapa. Siap, Ustaz. Oke, saya bacakan dari yang paling pertama bertanya, Ustaz. Dari Pak Abdul Ghafur, Kota Bekasi, Ustaz. Mohon izin bertanya, Ustaz, jika lapis-lapis ukhuwah watoniyah bahkan basyariyah telah dicabik-cabik, sementara hukum di negeri ini tajam hanya di satu sisi, apa yang bisa kita lakukan? Syukron jazakallah khair. Ini panjang jawabannya, Ustaz ya ini. Baik. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang luar biasa, Pak. Jazakumullahu khairan. Yang pertama, ada satu hadis yang sangat menarik. Karena hadis ini disebutkan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah tidak mengamalkannya. Karena memang tidak memungkinkan untuk diamalkan pada saat beliau hidup. Hadisnya indah sekali. Dalam semua kitab sirah pasti dikutip membicarakan tentang hilful fudul. Laqad syahidtu fi dari Abdullah bin Jud'an khilfan. Lau du'aitu bihi fil islami lajib. Aku pernah menghadiri, kata Nabi SAW, sebuah sumpah ya di rumah Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an adalah salah seorang di antara paman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi tokoh pada masanya. Di rumah Abdullah bin Jud'an ini ada satu perhimpunan mengangkat sumpah setia yang disebut sebagai hilful fudul atau sumpahnya orang-orang yang memiliki keutamaan, karena sumpah itu adalah sumpah untuk ya menegakkan keadilan dan membela orang-orang yang lemah. La doa itu bihi fil Islam, seandainya aku di dalam Islam diundang untuk sumpah yang serupa itu, aku pasti akan memenuhinya, aku pasti akan datang. Jadi artinya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dalam bentuk menegakkan keadilan itu adalah salah satu semangat yang paling kokoh dalam Islam. Kenapa Rasulullah tidak melaksanakan hilful fudul ya sesudah beliau mendakwakan Islam? Ya, karena pemimpin di dalam Islam beliau sendiri dan beliau menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya, maka tidak diperlukan sepanjang beliau hidup adanya hilful fudul. Tapi di zaman kita ini seharusnya para dai tampil ke depan sebagai para pelaku dari hilful fudul, sumpah ya
orang-orang yang kemudian memiliki keutamaan ini. Ya, misalnya dalam mengadvokasi ya teman-teman yang terzolimi dalam berbagai bentuknya, dalam keadilan dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai kita kalah semangat dari misalnya teman-teman kiri, ya, teman-teman sosialis, teman-teman bahkan berkecenderungan komunis yang kemudian dengan gigih mengadvokasi petani-petani yang tergusur dari lahannya dengan zalim, ya, kemudian orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan keadilan hukum karena lemah dan lain sebagainya karena melawan pihak-pihak yang kuat dan berkuasa. Nah, ini sebenarnya menjadi salah satu semangat Islam, ya, salah satu bentuk dari jihad di dalam Islam, gitu ya. Apalagi kemudian dikatakan itu adalah salah satu afdhalul jihadi kalimatu haqqin 'inda sultanin jair, gitu ya. Itu adalah salah satu semangat kita. Tapi tentu semuanya dilakukan dengan proporsional, dengan terukur, dengan strategi yang baik, ya, tidak kemudian gerusa-gerusu sembarangan yang justru akan menguras energi dan justru kemudian berdampak semakin buruk bagi umat. Itu tentu kita laksanakan. Jadi salah satunya adalah dengan tadi membangun ya satu jejaring orang-orang baik yang siap untuk melakukan perjuangan atas hak-hak orang baik. Yang kedua adalah tetap merajut ukhuwah dengan berbagai elemen bangsa, dengan berbagai anasir-anasir yang kemudian kita harus memilah orang yang memusuhi Islam dan memusuhi dakwah karena ketidaktahuan dengan orang yang memusuhinya karena memang ada permusuhan di dalam hatinya. Saya misalnya ketika di medsos ketemu dengan orang-orang yang mungkin jelek-jelekin ya, partai dakwah, jelek-jelekin aktivis dakwah, jelek-jelekin kegiatan-kegiatan dakwah, tetapi ya kita sangat bisa membaca. Ini orang musuhin karena nggak tahu, atau musuhin karena kemudian memang betul-betul ada kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Rata-rata yang di medsos adalah orang-orang yang tidak tahu, yang terprovokasi, yang terfitnah, yang kemudian ya dia memusuhi ya misalnya syiar-syiar dakwah, tokoh-tokoh dakwah dan berbagai seruan-seruan dakwah itu betul-betul karena fanatisme dan ketidaktahuan kepada misalnya ormas tertentu, kepada misalnya kemudian tradisi-tradisi keislaman tertentu. Nah, kepada mereka, ya tentu kita harus memilah mana yang kemudian kita tanggapi secara tegas, mana yang kemudian kita justru harus rangkul, kita dekati, kita berikan pemahaman, kita pelan-pelan menunjukkan kepada mereka apa hakikat dari perjuangan, apa hakikat dari dakwah, dan sebagainya. Dan tidak menyerang personal mereka, karena menyerang personal akan menyulitkan pada saat mereka misalnya mendapatkan hidayah, lalu pengen bergabung, lalu pengen nyambung, lalu kemudian menjadi saling tidak enak, karena kemudian kita sudah saling mengolok, karena kita sudah saling menjelekkan, ada jejak digital yang tidak bisa dihapus ya tentang kita saling berolok-olok dengan mereka misalnya. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus tetap jernih memandang persoalan, jangan mudah terpancing, ya, perhatikan orang ini memusuhi karena apa? Ya, mungkin karena ketidaktahuan, fanatisme terhadap ormas dan sebagainya, atau memang betul-betul dalam hatinya ada kebencian kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Islam, kepada kaum muslimin. Tentu penyikapan-penyikapan kita harus berbeda dan proporsional untuk tetap bisa merajut ukhuwah antar elemen bangsa. Demikian. Terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, sekaligus penutup nanti. Ini mungkin dari Kota Bogor. Pak Abdullah Hai, adakah tip khusus agar indahnya manhaj dakwah kita, tanda petik, nampak indah pula bagi mereka, tanda petik. Nah, ini ada tanda petiknya, Ustaz. Monggo Ustaz, ini sekaligus penutup, insya Allah, menjawab seluruhnya, ini nggak bisa kita sebutkan. Ustaz. Barakallahu fikum. Pak, jadi memang ini PR kita semuanya, bagaimana kita menampilkan pribadi kita. Ya, pertama-tama adalah pribadi kita, karena orang akan menilai dari kader-kader dakwah ini seperti apa sebenarnya dakwah. Nah, itulah persoalan bagi kita hari ini. Rasulullah SAW itu, ya sisi personalnya selesai, gitu ya. Beliau adalah orang yang akhlaknya paling mulia, beliau adalah al-amin, beliau adalah orang yang dikenal suka menyambung silaturahim, menyantuni anak yatim, ya membantu para fakir miskin. Itu Rasulullah SAW dengan urusan personalnya selesai.
Artinya bahkan Rasulullah yang urusan persoalannya selesai pun masih akan menerima tantangan-tantangan dakwah yang lain. Nah, apakah kita juga sudah selesai dengan urusan persoalan kita? Apakah masyarakat kita ya kemudian menjaga jarak dengan kita atau menjauh dari kita atau tidak mau mendekat kepada dakwah yang kita usung itu karena urusan personal kita. Nah, ini penting untuk menjadi perhatian pertama kita. Kalau itu yang terjadi. Jadi kita harus membangun ya pribadi yang betul-betul mewakili ya bukan cuma diri kita pribadi tapi mewakili dakwah. Ya, bagaimana menjadi dai itu adalah menjadi yang betul-betul tadi khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Tipsnya ya itu yang kemudian menjadi penting untuk kita senantiasa perhatikan. Nah, sesudah itu ya tadi ya kita kemudian ada ringkas ya al-qudwah qabla dakwah, memberi teladan sebelum menyerukan sesuatu, at-ta'lif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum memperkenalkan nilai-nilai yang kita yakini, wa ta'rif qabla taklif, memperkenalkan sebelum langsung memberi beban ini dan itu, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, dan basyiru wala tunafiru, beri kabar gembira jangan dibuat lari. Saya kira itu yang akan menjadi kunci kesuksesan kita dalam mendekatkan ya dakwah kita, manhaj dakwah kita ya untuk dikenal oleh masyarakat. Pertama dari sisi personal kita, yang kedua dari pendekatan yang kita lakukan terhadap masyarakat. Demikian. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jazakallah khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini pertanyaannya tidak bisa kita bacakan semuanya. Jadi nanti mohon bisa ikut di grup WA, nanti beberapa nanti mungkin kita sampaikan ke Ustadz Salim jika sempat untuk dijawab ya Ustadz. Bisa nanti dilanjutkan untuk kita sampaikan di grup WA. Monggo Bapak Ibu yang belum masuk di grup WA ngopi bareng IKADI bisa masuk ke grup WA ngopi bareng IKADI. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf ini waktunya sudah terlewat 18 menit dari tadi. Seharusnya jam 6.30 kita selesai. Beberapa sudah pada izin peserta yang mengikuti karena memang ada acara ke kantor, mengantar anak dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi insya Allah acara ini kita akan upload di YouTube IKADI DIY hari Jumat malam biasanya kita upload. Nanti monggo Bapak Ibu yang terlewatkan materinya bisa mengulang dan bisa menikmati kembali di YouTube IKADI DIY. Dan insya Allah kalau kesulitan mencarinya juga bisa dicari di website IKADI, ikadidiy.com. Di situ juga nanti akan ditampilkan di website ikadidiy.com. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ini informasi dan mengundang Bapak Ibu semuanya, kita akan mengadakan grand launching website dan media IKADI insya Allah hari Rabu malam tanggal 8 Desember 2021 dan webinar tentang menulis insya Allah nanti akan disampaikan oleh Dr. Atabik Lutfi, kemudian Ustadz Cahyadi Takaryawan, dan kita akan mengundang khusus Profesor Dr. Syatori Ismail. Monggo Bapak Ibu jika ada waktu nanti bisa mengikuti acara grand launching website dan media IKADI pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Rabu malam Kamis insya Allah pekan depan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian acara ngopi bareng IKADI pada hari ini Kamis 2 Desember 2021. Banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah sampai ketemu di Kamis depan pada acara yang sama, ngopi bareng IKADI, ngaji online pagi bersama IKADI DIY. Demikian dari saya pribadi, mohon maaf banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.